Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di channel Media Aparatur. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai kabar baik dari honorer ya. Honorer yang status kepegawaiannya sebagai satpam, kemudian sebagai pengemudi, petugas kebersihan. Nah, kabar baiknya itu bakal dinaikkan honornya dan statusnya itu menjadi 23. Jadi di 2004 nanti diberlakukan kenaikan gaji atau honor dari petugas yang saya sebutkan tadi ya, petugas kebersihan, kemudian pengemudi, pramubakti atau pramukantor ya. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan Bapak Ibu simak ya. Nah, untuk melihat aturan atau regulasi yang sekiranya Bapak Ibu percaya gitu ya, kita masuk ke JDIH, Kementerian Keuangan. Jadi JDIH itu mengatur tentang peraturan menteri, peraturan pemerintah yang berkaitan tentang masalah hukum atau regulasi ya. Karena memang gaji itu diatur oleh Kementerian Keuangan, jadi kita masuknya ke JDIH, Kemenq ya. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke JDIH Kementerian Keuangan, kita link baru ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cari PMK ya, PMK nomor 49 tahun 2023. Nah, di situ nanti diberlakukan untuk anggaran 2024 termasuk kenaikan honor atau gaji dari petugas kebersihan, pramukantor, kemudian ada ini ya, apa sih namanya, ada pengemudi ya atau supir gitu yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat di sini untuk penetapannya itu bulan April ya 2023 dan sudah berlaku efektif di Mei 2023. Nah, ini nantinya untuk anggaran atau alokasi 2024. Nah, kita langsung lihat aja full text-nya. Nah, di sini ini adalah regulasi ya, yang dimana ini pembagian dari Kementerian Keuangan alokasi PMK yang nantinya akan dialokasikan honor aturannya, honor gajinya itu dari sini gitu. Alokasinya berapa di provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, dan semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita baca dari awal dulu ya. Di sini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023. Nanti ini untuk standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Ya, nanti berlaku atau dialokasikan di tahun 2024. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk menimbang ya dari peraturan menteri ini, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 PMK 02 2013 tentang pedoman standar biaya. Nah, yang terakhir dari PMK ini pada tahun 2013 ya. Dan sekarang diupdate ya melalui pasal yang ini. Kemudian peraturan menteri itu diberlakukan atau diubah PMK-nya 2023. Nah, PMK ya ini, PMK 2023. Jadi 2013 ini sudah tidak berlaku untuk pedoman standar biaya. Jadi diubahnya itu di PMK 2023 untuk alokasi 2024 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kita langsung aja ke halaman 18 ya, mengenai berapa besaran untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada provinsi ya, jadi di mana kita alokasinya itu per provinsi atau patokannya itu per provinsi. Untuk provinsi Aceh ya, ini satuannya OB itu apa ya, satuannya itu
per orang ya kalau nggak salah, per orang. Kemudian OB itu ya per orang itu gitu ya kalau pernah saya baca. Nah, di sini ada satpam dan pengemudi. Satpam dan pengemudi itu di Provinsi Aceh alokasinya 4.020.000 ya. Kemudian petugas kebersihan dan pramubakti ini alokasinya 3.654.000. Ini alokasi minimal ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan ini bisa aja bertambah. Kalau yang pernah saya baca itu bisa ditambah maksimal 25%. Jadi ini alokasi minimal untuk nantinya di 2024 honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti ini bakal naik ya signifikan ya. Kalau memang yang teman-teman Bapak Ibu tahu itu honor dari satpam, pengemudi, kemudian petugas kebersihan, pramukantor, pramubakti gitu ya. Ya paling UMR atau UMK gitu ya. Nah, sekarang UMK-nya ditambah gitu. Nah, ini dari Provinsi Aceh dan banyak provinsi dan semua provinsi ya, semuanya tertera di sini. Silakan Bapak Ibu langkah-langkahnya bisa dipraktekkan kemudian di-download gitu ya. Ini hanya gambaran umum. Yang terbesar kalau nggak salah itu dari DKI Jakarta. Karena memang DKI Jakarta ini pemasukan daerahnya itu lumayan ya, ditambah lagi pemasukan daerah buat disetorkan ke negaranya itu lumayan besar. Jadi untuk pengeluarannya pun ya lumayan besar juga. Nah, di sini untuk satpam dan pengemudi DKI Jakarta ini 5.615.000 minimal ya. Kemudian untuk yang petugas kebersihan dan pramubakti ini 5.104.000. Wah, ini udah mengalahkan PNS ya, gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS golongan 3 dan sudah mengalahkan gaji pokok P3K golongan 9 ya. Jadi kalau untuk yang pengemudi ya, terus kemudian petugas kebersihan ini mungkin dari kualifikasi pendidikan sepertinya kebanyakan SMA atau SMP ya. Jadi kalau untuk honorarium atau gaji yang kualifikasi SMA atau SMP untuk honorarium segini nih lumayan besar ya. Ini minimal ya Bapak Ibu, yang diberlakukan di tahun 2024 ya, semoga aja cepat realisasi gitu ya. Nah, ini ini hanya berlaku di instansi pemerintahan, bukan di instansi swasta ya. Nah, termasuk nanti mungkin kebijakan dari tiap-tiap kementerian, misalnya di sekolah ya ada yang namanya pramukantor atau pramubakti. Ini nanti kita menunggu regulasi dari Kemendikbud ya. Ini nantinya kekurangannya itu mungkin kalau di satpam pengemudi itu tidak bisa mengikuti seleksi ASN atau bukan dalam kategori ASN, karena ini nantinya akan dialihkan sistem kepegawaiannya itu ke outsourcing. Tapi kalau outsourcingnya gajinya melebihi PNS atau P3K, ini ya sangat diuntungkan ya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi tabungan pensiun juga karena mengalahkan gaji P3K atau PNS. Nah, ini yang paling gede, dan yang paling kecil itu yang provinsi, kita cari yang 2.200.000-an. Ini yang paling kecil. Nah, ini Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menduduki untuk honorarium pengemudi, petugas kebersihan ya, satpam, ini paling kecil 2.280.000 untuk pengemudi dan satpam. Nah, sedangkan di Jawa Tengah untuk petugas kebersihan sama pramubakti itu 2.073.000. Nah, kenapa kecil? Karena ini menyesuaikan pemasukan daerah ya, pemasukan daerah, karena yang disetorkan di kas negara daerah Provinsi Jawa Tengah ini kecil. Jadi makanya untuk pembagian PMK-nya dari Kementerian Keuangan ini kecil juga ya. Dan untuk Jawa Barat itu 3.777.000. Ini untuk pengemudi dan satpam. Ini hampir setara dengan P3K ya.
Ini lebih besar dari sedikit lebih besar dari P3K. Dan untuk petugas kebersihan, kemudian petugas atau pramu kantor, pramu bakti ini 3.433.000. Ini lumayan besar ya daripada yang kemarin, misalnya honorarium yang diatur oleh instansi masing-masing itu kadang ada yang 1 juta atau bahkan ada yang 800. Nah, ini semuanya sudah diatur oleh Kementerian Keuangan, jadi harus sekitar minimal segini. Nah, untuk outsourcing nantinya ketika suatu instansi atau daerah ya pengen menambahkan honornya gitu ya, ini maksimal 25% dari jumlah yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita hitung ya, misalnya pakai kalkulator. Coba saya cari kalkulator dulu sini, 25%-nya kalkulator. Nah, kita coba ambil contoh kita coba sini, kita DKI Jakarta ya, DKI Jakarta. Misalnya ditambahkan 25%, karena 25% ini kebijakan pemerintah daerah ya. Jadi kalau pemerintah pusat yang melalui Kementerian Keuangan, ini minimal segini nih, 5.615 untuk pengemudi dan satpam, dan untuk pramu bakti, petugas kebersihan ini 5.104 minimal. Nah, misalnya pemerintah daerah pengen menambahkan 25% maksimal, kita coba ini dulu, 5.615 ya, atau kita ini aja ya, 5.615 dikali 25%, berarti nanti ada tambahan 1.400 ya, 1.400. Kita tambah, misal 1.400 kita tambah, ini udah ditambahkan 25% ya, misalnya dari Pemda, pemerintah daerah, misalnya kabupaten apa gitu, di Provinsi Jakarta, kabupaten apa gitu ya. Nah, terus kemudian kita tambah 5.615 ya. Ini berarti totalnya 7 juta Bapak Ibu. 7 juta ini untuk gaji atau honor yang kualifikasinya ijazah SMA atau ijazah SMP, kemudian sudah ditambahkan 20% ya, 25%. Ini 7 juta dari petugas pengemudi dan satpam ya. Ini luar biasa, 2 kali lipatnya gaji PNS, gaji pokok PNS golongan 3 ya. Nah, kita coba yang yang petugas kebersihan, misalnya 5.104 ya, 104 dikali 25% sama dengan berarti 1.276. 276 ya, kita tambahkan lagi, tambahkan 5.104 ya. Nah, berarti untuk yang petugas kebersihan dan pramu bakti itu 6.380 penghasilannya. Ini luar biasa ya, gedenya gitu ya. Nah, kita coba cari yang di Jawa Barat ya. Coba di Jawa Barat itu estimasi ya, ini yang 3.700.000. Nah, di Jawa Barat itu misalnya dari Kementerian Keuangan honornya itu 3.777.000 ya, dikali misalnya 25% maksimal ya, 25% dari tambahan atau tunjangan pemerintah daerah. Nah, berarti tunjangannya 945 lah ya, 945.000. Kita tambahkan lagi ya yang dari PMK tadi, 3.777.000 sama dengan berarti
penghasilannya bisa untuk yang satpam dan pengemudi ini 4.700.000-an. Luar biasa ya. Jadi semakin besar pemasukan daerah atau pemasukan provinsi yang disetorkan ke pusat ya melalui Kementerian Keuangan, maka Kementerian Keuangan akan memberikan honornya itu ya semakin sesuai pendapatan daerah gitu ya. Jadi semakin besar pendapatan daerahnya, makin gede, maka ya honor dari petugas kebersihan, petugas supir atau pengemudi itu nanti akan besar juga ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk berlaku di 2024 ya. Ini jadi Bapak Ibu nggak usah cemas karena ini adalah aturan atau regulasi yang sudah mulai berlaku di bulan Mei 2023. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharing. Silahkan share ke yang lain ya, ke teman-teman yang lain bahwa ini kabar baik buat Bapak Ibu yang mungkin kalau untuk pengemudi dan satpam ini tidak bisa mengikuti ASN, tapi gajinya itu melebihi ASN ya, honornya. Jadi sama aja sih, yang jelas status kepegawaiannya itu berbeda. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.